Lia, kulihat kau bukan mau jadi pembantu. Kau mau jadi ibu anak-anakku. Hari ini, ku bunuh kau. Jangan! Anda. Tenang. Kau yang harus pergi. Anakku, siapa yang kubilang ibunya? Dia akan panggil ibu. Aku tak mau cerai. Fajar, Andi, Kenny, mereka bertiga anak kandungku. Mereka masih kecil. Aku mohon. Asalkan aku boleh menjaga anak-anak. Aku rela lakukan apa saja. Boleh. Kalau gitu, kau jadi pembantu anak-anak. Baik. Aku mau. Aku setuju. Asalkan aku boleh menjaga anak-anak. Aku mau. Aku setuju semua. Aku jadi pembantu. Nyonya, ini kamar tidur Bapak dan Ibu. Takut apa? 14 tahun lalu, bukankah aku juga hanya pembantu di sini? Tapi sekarang, aku yang berkuasa. Sini. Krias, sedang apa? Lia, 18 tahun lalu kau selingkuh. Sekarang kau masih selingkuh. Kau tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Kau yang tak tahu malu. Rina, aku peringatkan kamu. Kalau masih mau tinggal di rumah ini, masih mau dekat dengan anak-anak, tutup mulutmu sampai rapat. Fajar sudah pulang. Akan kubongkar kalian sekarang. Sana. Mau kabur? Mau buka-bukaan kami. Aku ini kan ibu tiri kesayangan 3 anakmu. Nanti kita lihat mereka percaya aku atau kamu. Ibu Lia! Andy. Ada apa? Hendra, Ada apa ini? Tuan muda, Rina cemburu dengan cincin dari Tuan. Dia malah mencurinya saat ibu tidur. Setelah ketahuan ibu, dia malah mendorong ibu dari tangga. Fajar, aku tidak. Aku tidak mencuri cincinnya. Mereka yang... Curi atau tidak, cari saja tahu. Benar. Aku... Bukan begitu, Fajar. Dengarkan penjelasanku. Kamu kan ibuku kandung. Soal pencurian ini, aku bisa abaikan. Tapi jangan hina Ibu Lia. Ibu Lia itu orangnya seperti apa? Kami anak-anak yang paling tahu. Kamu, pembantu. Sekarang juga, minta maaf pada Ibu Lia. Kamu suruh aku minta maaf padanya. Cepat minta maaf. Dia yang salah. Kenapa aku yang harus minta maaf? Tapi cincinnya ada di kamu. Ini dari kakak. Hadiah untuk Ibu Lia. Kenapa ada di saku kamu? Pasti kamu pembantu ini yang mencuri. Fajar. Kalian bertiga. Anak kandungku. Aku ibu kandung kalian. Aku bertahan di sini selama 18 tahun demi kalian. Jadi kamu cemburu karena kakak beri Ibu Lia hadiah, lalu mencuri barangnya? Sudah ketangkap basah, malah main sentimen ya. Fajar, urus saja. Salah, gak ngaku, malah berkelik. Pak Joko, usir dia. Aku urus dia setelah selesai. Baik, ayo. Aku gak mau pergi. Gak mau. Mereka yang salah. Fajar, Kenny. Kalian anak kandungku, gak bisa. Aku harus di sini melindungi kalian. Siapa butuh perlindunganmu? Kami nggak mau. Ibu kandung pembantu memalukan. Rina Pramudita, jaga sikapmu. Kamu yang orang luar di sini. Bagus, bantu. Baik, ayo. Aku gak mau pergi. Gak mau.
Pasti kamu, pembantu ini, yang mencuri. Sudah ketangkap basah, malah main sentimen ya. Salah, nggak ngaku, malah berkelit. Kan sudah kubilang, ketiga anak kesayanganmu itu paling sayang sama aku. Kamu nggak percaya? Terima kasih ya. Soalnya kamu sial banget. Lihat yang gak seharusnya. Lia menindas dan mencelakaimu. Kamu yang harus pergi tanpa apa-apa. Aku ini kan ibu tiri kesayangan ketiga anakmu. Ketiga anakku pilih ibu tiri. Menyakitiku, menusukku. Kami nggak mau ibu kandung pelayan memalukan. Kamu yang orang luar. Bagus, bantu dia. Di hidup ini, aku, Rina Pramudita, salah hidup. Kalau ada kehidupan selanjutnya, Rina, aku lapar Rina. Masakannya belum. Wina, kenapa belum masak? Ibu Lia juga lapar. Rina, kamu kenapa? Kamu tuli. Aku ngomong sama kamu. (17 Desember 2019). Aku kembali 5 tahun lalu. Rina, jadi ini caramu bekerja. Kita semua sudah pulang. Kamu bahkan dia masakin. Jadi ini caramu jadi pembantu. Kenny, jangan begitu sama ibumu. Kak Rina akhir-akhir ini suka lupa. Mungkin dia beneran lupa. Padahal Lia yang menelpon. Bilang hari ini makan di luar. Sekarang malah disalahin gak masakin. Di kehidupan lalu, Lia juga begitu. Selalu cari masalah. Di depan anak-anak, menjelekan aku. Dia pura-pura polos dan baik. Dan aku, demi bisa dekat anak-anak, hanya bisa mengalah. Bertahan diam. Benar. Aku memang gak mau masak. Aku sengaja. Rina, kamu cuma pembantu. Waktunya makan, gak masak. Bikin semua lapar. Kamu masih merasa benar ya? Minta maaf. Sembah. Berlutut. Sujud minta maaf. Semua harus dilakukan sampai Lia puas. Kalau enggak, nyah dari keluarga Pramudita. Baik. Tuh. Ku akan pergi dari sini. Kak Rina, jangan bilang begitu. Kamu kan ibu kandung mereka. Kamu nggak boleh pergi. Sekarang kan anak-anak ini sibuk dengan karirnya dan butuh orang yang merawatnya. Aku nggak mau melayani mereka sendiri. Mulia, biarkan dia pergi. Rina, kalau kamu punya nyali, keluar dari gerbang ini. Kalau begitu, aku baru akan menghormatimu. Bulia, biarkan dia pergi. Menurutku, dia sama sekali nggak mau minta maaf. Cuma pura-pura. Kalau dia pergi dari sini, pasti mati kelaparan dan kedinginan. Lihat saja, aku hitung sampai 3. Dia pasti langsung kembali. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lihat, aku belum selesai hitung, dia sudah pulang. Nanti juga minta maaf. Jangan sok-sokan. Ngapain bawa tas? Bulia, jangan halangi. Sekarang, kami bertiga sudah sukses. Dia pasti tak berani pergi. Ternyata dia berani pergi. Dia berani begini. Cuma karena dia lahirkan kami. Jadi berulah. Berulah, dia pantas. Lihat saja, 2 hari lagi dia pasti pulang malu-malu. Nanti baru kita urus dia. Ma, ujianku kali ini aku dapat 100. Mama, nanti besar aku mau jadi pengacara hebat. Mama, aku makin tinggi. Apa aku nanti bisa jadi model? Sayang, aku sudah naik jabatan.
Hidup keluarga kita nanti akan makin baik. Aku tak mau cerai. Aku tak mau cerai. Fajar, Andi, Kemi. Mereka bertiga anak kandungku. Mereka masih kecil. Mereka butuh mama. Aku mohon, asalkan aku boleh menjaga anak-anak, aku rela lakukan apa saja. Kalau begitu, jadilah pembantu anak-anak. Aku mau, aku setuju. Mulai sekarang, aku hidup untuk diri sendiri. Bu Siti, bersihkan. Kak, kamu yang adili. Hari ini Rina nggak masakin. Ibu Lia jadi lapar. Kita cuma omelin dia sedikit. Dia malah marah. Bahkan pergi dari rumah. Betul. Rina sekarang makin keterlaluan. Malah pergi dari rumah untuk mengancam kita. Mengancam? Dia nggak berani. 2 hari lagi, dia akan pulang malu-malu. Kak, sekarang Rina berani-beraninya menindas Ibu Lia. Nanti kalau dia pulang, jangan mudah memaafkannya. Sudah, Fajar. Kak Rina kan ibu kandungmu. Lagi pula, aku nggak mau karena ini jadi omongan orang. Sudah, aku telepon dulu, membujuk Kak Rina pulang. Bu Lia, nggak usah bujuk, duduk. Mulai hari ini, siapapun dilarang hubungi dia. Karena dia mau pergi, jangan harap bisa mudah kembali ke rumah ini. Bu Siti! Siap, Tuan Muda. Sekarang pergi ke semua gerbang, ganti semua kunci pintunya. Pak Joko! Siap. Kamu ke semua gerbang itu, ikat semua dengan anjing. Baik, Tuan Muda. Aku mau lihat kalau dia nggak bisa masuk. Masih berani nggak dia? Tuan Muda Andi kerja lembur semalaman lagi? Pasti capek sekali. Tuan Muda mau makan apa? Biar Bu Siti masakin. Nggak usah. Kalau gitu istirahat ya. Bu Siti, penenang yang dulu aku minum itu. Bukan yang itu ya? Tuan Muda maksudnya sup yang Tuan minum saat pusing dulu. Tuan Muda, Bu Siti nggak bisa masak sup itu. Aku baru ingat. Dulu selalu Ibu Lia yang masakin dan Ibu Lia mana? Ibu Lia, dia nggak bisa masak sup itu. Tapi waktu aku minum dulu, dia bilang itu dia yang masak. Kalau gitu Bu Siti nggak tahu. Bu Siti cuma tahu tiap kali Tuan nggak makan malam di rumah, setelah Karina masak malam, langsung dia ke supermarket beli bahan segar. Nggak tidur di halaman, merebus sup pakai tungku arang. Rebusnya sampai jam 2 atau 3 pagi, sampai Tuan pulang. Tungku arang? Kata Kak Rina, agar dagingnya empuk dan meresap. Agar kandungan gizi dari suplemennya meresap ke dalam sup. Itu sampai jam 2 atau 3? Sup Kak Rina itu. Kalau nggak 5 jam, nggak bisa jadi. Maksudmu, semua ini Rina yang buat? Semua ini perbuatan Rina Pramudi. Kenapa dia nggak bilang apa-apa? Orang tua memang begitu. Siang dan malam, mengorbankan untuk anak-anak. Tapi tak pernah bilang. Tuan Muda sudah mau kerja. Keluarga Pramudita, orang malas. Ada orang pagi-pagi kerja sudah mengantuk. Potong gajinya. Aturan ini harus ditegakkan. Jadi setiap kali dia mengantuk, itu karena dia masak sup untukku semalaman. Nggak tidur semalaman. Rina Pramudita pulang semalam. Tuan Muda, gemboknya sudah diganti. Di sekelilingnya ada anjing besar itu. Kalau Kak Rina mau... Suruh mereka bawa pergi semua anjingnya. Baik, Tuan Muda. Oh iya, gemboknya juga ganti balik. Baik. Tuan Muda, kenapa Tuan Muda tidak telepon Kak Rina? Telepon saja. Lebih baik ibu yang telepon. Ayamnya gembul banget. Lihat ayam itu. Ayamnya gembul banget. Peternakannya bagus. Gembul banget. Iya, ini bagus. Pak, ayam-ayam ini aku ambil semua. Benarkah? Tentu saja. Kak Rina, jangan gegabah. Iya, Kak Rina. Jangan gegabah ya.
Bu Rina, di peternakan ini ada puluhan ribu ayam. Anda mau semua? Iya, semua. Baik, baik. Bagus sekali, bagus sekali. Tuan Muda, Kak Rina memotong telepon Anda. Apa? Tidak memotong teleponku. Telepon lagi. Baik. Kak Rina, tabunganmu dari jadi pembantu selama bertahun-tahun, kamu investasikan semua di peternakan ini. Kalau rugi, uang penguburanmu pun habis. Tenang, gak akan rugi. Iya, nggak akan rugi. Sekarang semua orang makan daging. Mana mungkin rugi, iya kan? Akhirnya, aku menemukan kambing hitam. Karina, kamu yakin banget gak akan rugi? Iya, benar. Kalian ini percaya sama aku, pasti aman. Di kehidupan lalu, akhir tahun ada wabah babi. Semua orang tak berani makan daging babi. Mereka pun mulai makan daging ayam. Harga ayam melonjak tinggi. Loh, daging ayam kemarin masih 5.000 per pon. Kok sekarang jadi 15.000? Bu, harga beli saya naik 2 kali lipat. Saya juga nggak bisa apa-apa. Siapa lagi yang bisa beli? Tenang saja, aku sudah hitung-hitungan. Pak, kalau begitu, kita teken kontraknya. Baik. Tiakan kontrak. Saya pegangkan pulpennya. Baik. Semoga lancar. Semoga lancar juga. Mulai sekarang, peternakan ini sudah jadi milik Bu Rina. Bagi saya, ini adalah mundur dengan mulia. Tapi bagi Bu Rina, ini adalah langkah maju. Kalau begitu, saya pamit dulu. Eyo, mulai hari ini. Tak sekawan, mulai beraksi. Tuan Muda, Kak Rina memblokir Anda. Rina Pramudita memblokirku? Dia sudah gila. Tuan Muda, jangan marah ya. Saya ke kamar Kak Rina sekarang. Lihat ada nggak resep supnya. Tunggu ya. Aku ikut kamu. Ayo. Maksudmu Rina Pramudita tinggal di sini? Maksudmu Rina Pramudita tinggal di sini? Iya. Ini tempat kandang anjing. Seingatku bukannya dia tinggal di kamar tamu di atas. Kamar itu oleh ibu diubah jadi ruang pakaian. Kak Rina pun disuruh tinggal di sini. Beliau tinggal di sini selama 18 tahun. 18 tahun? Kandang anjing? Dia tinggal 18 tahun? Apa dia gak bilang ke aku? Kak Rina kasihan sama kalian. Kalian sibuk kerja. Tinggalnya payah. Makanannya sedikit. Kerjanya banyak. Bilang ke kalian, Tuan Muda, saya cari resep dulu. Bu Siti, ini apa? Ini harta karun Kak Rina. Dia tidur pun memeluknya. Jangan-jangan dia mencuri lagi barang berharga. Ini... Mama, aku dapat penghargaan siswa teladan. Fajarku hebat sekali. Nanti besar, pasti sukses besar. Karina menabung 3 bulan untuk belikanmu kue utah kesukaanmu. Tapi kalian sama sekali nggak mengundangnya ke pesta utahmu. Suka kan? Kue ini enak banget. Kita sekeluarga foto bareng yuk. Oke. Aku mau sama Ibu Lia. Hey yo! Bu Siti, tolong fotoin kami. 1, 2, 3, ye! Ayo, makan kue. Tapi aku sama sekali tak tahu kalau dia hari itu siapkan kue untukku. Waktu itu,
hari ulang tahunmu. Karina merangkak dengan kakinya. Dia berjalan puluhan kilometer untuk belikanmu kue ultah. Kakaknya kenapa? Sebelum ujianmu, malamnya kamu bermimpi lari. Di tengah malam, kamu keluar sendirian. Karina yang mengikutimu. Kamu hampir ditabrak mobil. Karina mendorongmu dan dia yang terluka. Malam itu, bukankah Ibu Lia yang mengantarku pulang? Bukan. Fajar. Fajar. Pak, Bu Lia, kok kalian di sini? Kamu bermimpi lari keluar. Untung Ibu Lia perhatian, kamu baru selamat pulang. Makasih Bu Lia. Karina yang menyelamatkanmu. Keesokan harinya, dia merangkak dengan kakinya, berjalan puluhan kilometer untuk belikanmu kue ultah. Tapi kalian bahkan di foto pesta ultah tak memasukkannya. Waktu itu, Karina patah kakinya. Kerjanya jadi lambat. Di rumah, dia selalu diremehkan. Kalian bilang dia malas, gak kerja keras. Ibu malah memberinya banyak kerjaan berat. Kakinya terluka. Sakit sepanjang malam, gak bisa tidur. Kak Rina untuk kalian bertiga sudah banyak berkorban. Coba pikir, ibu mana di dunia ini yang bisa sehebat dia? Hajar, lamumu lemah. Kok pagi-pagi minum kopi? Fajar, jangan kerja terlalu malam. Cepat tidur ya. Fajar, udaranya dingin. Pakai jaket tambahan ya. Tuan muda, Karina telepon. Cepat angkat! Ya, Karina. Baik. Makasih, Karina. Makasih. Dia bilang apa? Apa dia bilang cara masak sup penambah stamina? Apa dia tanya tentangku? Apa dia bilang kapan dia mau pulang? Karina cuma bilang, aku dan suamiku simpan ayam lebih banyak. Selain itu nggak bilang apa-apa. Dia nggak sebut namamu sama sekali. Halo, Bu Siti. Rina, ini aku. Bu Maya, cari ibuku. Cari tahu di mana ibuku sekarang. Pak Direktur, ibu yang mana? Ingat ini, ibuku cuma satu. Turina Pramudita. Aku mau tanya sendiri. Apa dia masih peduli sama anaknya ini? Tuan muda! Tuan muda! Tuan muda! Kakak pergi ke mana? Tuan muda Fajar, Tuan muda Andi cari Kak Rina. Apa? Ngapain dia cari Rina Pramudita? Baru datang, kelihatannya nggak bisa jualan. Kemarin di jalan sebelah, Pak Leo yang jual ayam diskon 50% baru laku. Dia kan baru datang. Waduh, berani-beraninya jual 8.000 sekilo. Bagus dong. Nggak akan bertahan lama. Nggak akan berebut bisnis kita, kan? Kualitas dagingmu lumayan bagus ya. Makasih. Cuma harganya agak tinggi. Kemarin ada penjual ayam, diskon 50%, baru laku. Harga begini nggak akan laku. Kak, boleh tahu nama? Di sini semua panggil aku Kak Denny. Aku jual daging babi di sini sudah bertahun-tahun. Dengerin aku, cepat diskon, biar rugi nggak terlalu besar. Makasih Kak Denny. Ayam-ayamku ini gak usah khawatir. Dengar ya. Daging babimu ini hari ini cepat lakuin. Kalau enggak, besok gak akan laku. Kenapa bilang begitu? Kak Denny, ngapain dengerin dia? Dia kan baru. Ngerti apa? Terserah kalian. Stok dagingku tahun ini agak banyak. Jual sebagian saja, boleh juga. Satu jam lagi, setelah berita soal daging babi keluar, harga ayam di pasar akan berubah drastis. Semua daging babi akan mati.
Kak Denny, kok masih percaya orang baru? Betul, Kak Denny. Kamu kemarin malam minum terus, belum sadar. Hari ini mau cepat tutup, cepat laku, cepat pulang nemenin istri. Yuk, semua barang diskon 30%. Diskon terbatas. Yang lewat-lewat jangan sampai ketinggalan. Bu, sudah lama lihat-lihat. Bisnis ibu sepertinya sepi ya. Gini, turunkan harganya. Beri diskon 30%. Aku beli 100 kilo. Gimana? Oke. Maaf ya, ayam kami tidak ada diskon. Kalau mau beli, beli saja. Kalau tidak, nanti harga naik 3 kali lipat. Kamu belum tentu bisa dapat. Apa? Aku gak salah dengar. Harga 3 kali lipat. Karina, kamu ngapain sih? Dengar ya, ayam ibu ini kalau nggak dijual dengan diskon, nanti bisa-bisa busuk di tangan ibu. Maaf ya, ayam saya tidak ada diskon. Kalau mau beli, langsung saya bungkus. Kalau tidak mau beli, maka silakan lain kali saja. Oke, baik. Pak, jangan pergi, Pak! Karina, percaya sama aku. Cepat, sana. Tenang saja, ayam kita pasti laku. Percaya sama aku. Kamu bosnya, aku nurut. Bos, semua barang diskon 30%. Iya. Aku ambil semua. Oke, bungkus. Kak Denny, kamu belum seger dari mabuk ya? Belum seger ya? Jual rugi begini. Betul. Kok kamu nurut sama orang baru? Betul. Segera, harga baru sudah siap? Sudah siap, Karina. Kita beneran naikin harga 3 kali lipat. Oke, makasih ya. Kak Denny, nanti kena hukum istri nih. Waktunya berita darurat. Saat ini di seluruh negeri, wabah babi terdeteksi di berbagai kota besar. 1.000 ekor babi mati. Di kota kita juga ditemukan babi terinfeksi. Wabah babi datang. Bos! Ini, aku monitor. Maaf ya, sudah lunas. Tidak bisa retur. Bukan, jadi kamu di tanganku. Di saat begini, siapa lagi yang mau makan babi di restoku? Daripada kamu, si penjual ayam itu lebih baik. Babi nggak bisa dimakan. Bener. Ayam, ada ayam. Waduh, ayam kalian naik 3 kali lipat. Kalian pikir di pasar ini cuma kalian yang jual ayam ya? Besar nggak tahu diri. Bos, aku mau ini. 500 kilo paha ayam, lalu 500 kilo sayap ayam, lalu lagi 500 kilo dada ayam. Maaf Pak, ayamnya nggak dijual. Nggak dijual? Naik harga ya? Nggak apa-apa. Berapa? Harga naiknya bukan saya yang tentukan. Harus tanya bos kami. Oke, bos kalian siapa? Itu Bu Rina. Iya. Kami juga cuma karyawannya. Bu Rina yang tentukan harganya. Kami jual sesuai harga itu. Kenapa? Dia sudah menguasai semua peternakan ayam di Kota Jaya. Harga ayam ini tergantung dia. Dasar tukang turun! Lihat saja momentumnya. Bu Rina ini bakal jadi miliarder. Gawat. 500 kilo babiku jadi kambuh. Harusnya kita ikut dia. Jual murah saja. Kawan, sudah tamat semua. 10 kilo, bungkus semua. Kak Rina, hebat juga kamu. Bener, harus dengerin Karina. Kak, ngapain ke tempat begini? Bau banget. Halo? Oke, segera. Ayamnya datang. Ayo kita angkut barangnya. Oke, baik. Siap. Rina? Rumah, malah jualan ayam di sini. Memalukan. Cepat pulang sekarang. Aku cari uang pakai tangan sendiri. Apa yang memalukan? Rina, ikut saja kami sekarang. Pulang ke rumah. Kalau nggak akan bisa pulang lagi. Kak, lihat dia. Karina yang selamatkanmu. Keesokan harinya, dia merangkak dengan kaki pincang, berjalan 5 km untuk belikanmu kue ultah. Tapi kalian, bahkan foto pesta ultah nggak ikut dia. Kak, kamu panggil dia apa? Kamu gila? Bu, kami datang menjemput ibu. Ikut kami pulang. Rina Pramudita, kamu benar-benar nggak tahu diri. Cepat, ayam busuk di tanganmu itu buang, pulang. Kenny, diam kamu.
Kamu mau apa? Jangan sentuh ayamku. Bu, aku tulus mau membantumu. Aku tak butuh bantuanmu. Aku juga takkan ikut kalian pulang. Kalian pulang saja sendiri. Rina Pramudita, kamu harus tahu diri. Hargai kesempatan ini, kami datang menjemputmu. Tahu diri? Menjemputku? Memangnya, kamu siapa? Kami siapa? Kalau bukan karena kamu, tempat kotor dan bau ini, kami takkan pernah ke sini. Baiklah, katakan padaku. Aku itu siapa? Kamu itu cuma pembantu keluarga Pramudita. Setelah meninggalkan keluarga Pramudita, kamu cuma bisa di tempat pasar kotor dan bau ini, mengangkut ayam untuk makan. Kamu mukul aku? Diam. Kak, demi Rina Pramudita, kamu mukul adik. Kenapa? Kamu juga mau? Kak, Rina itu pasti cuma pura-pura. Dia cuma cari kesempatan untuk kembali. Tutup mulutmu. Dok, bagaimana keadaan ibuku? Ternyata dia punya anak. Melihat kondisi dia, aku kira dia seorang janda tua. Ibumu sangat kurang gizi, osteoporosis parah, ditambah kerja keras jangka panjang. Itu sakit. Kulihat kalian, anak-anak yang tidak kurang uang, kok bisa membuat... Hasilnya... Makasih, Dok. Halo? Bukannya tamu diinstruksikan mengawasi mereka bertiga? Kenapa telepon aku? Gawat, Bu. Posisi ibu sudah goyah. Gawat, Bu. Posisi ibu sudah goyah. Sikap Fajar pada ibunya berubah total. Andi dan Kenny juga. Kukira masalahnya besar. Tenang saja. Ketiga anak bodoh itu akan kupegang erat di genggamanku. Baik. Aku senang sekali. Fajar memberiku parfum. Aku akan simpan baik-baik. Parfum itu Ibu Lia nggak suka. Makanya aku berikan pada ibu. Hal sepele ini masih dia ingat. Tadi pagi bangun, kaki tiba-tiba sakit parah. Awalnya mau minta Fajar mengantar ke rumah sakit. Tapi lihat dia pagi-pagi buru-buru pergi. Jadi nggak ku bilang. Jalan 1 jam, baru sampai di halte. Di rumah susah dapat taksi. Dia lagi gak enak badan. Kenapa gak bilang sama aku? Bu, bertahun-tahun. Kenapa ibu gak bilang apa-apa? Kenapa ibu sebodoh ini? Aku benar-benar salah. Bu, sudah sadar. Bu, sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Mau minum air? Pelan-pelan, Bu. Bu, tidur lagi. Istirahat sebentar ya. Biaya medis. Ambil. Bah. Bu, di keluarga Pramudita, apa yang terjadi akan ku cari tahu. Akan ku balas kebenarannya. Bah. Gak perlu diselidiki. Buang saja. Bah. Selama ini, apa yang terjadi di keluarga Pramudita pasti akan ku balas kebenarannya. Kak Rina, jaga kesehatan ya. Iya, Kak Rina. Suami dan anakmu nggak ada di sini. Kamu sendirian. Harus jaga kesehatan ya. Nanti bahaya loh. Iya. Aku tahu. Lain kali akan hati-hati. Pak di depan, kok ramai?
Ini bukan anakku. Anakku di mana? Anakku mana? Anakku di mana? Ada apa? Anak Pak Rizal salah ganti di rumah sakit. Salah ganti apanya? Itu sengaja. Yang Bu Rizal gendong sekarang, itu anak sakit. Anaknya yang sehat, diganti. Masa ibu kandung nggak kenal anaknya? Apa? Kurang ajar sekali. Benar kan? Kayaknya iya, anaknya sakit, nggak mampu berobat. Jadi, anaknya diganti dengan anak orang terkaya. Di kehidupan lalu, aku memang pernah dengar soal ini. Keluarga Pak Rizal memang kasihan. Penculik anak mantan orang terkaya, Putra Rizal Wijaya, akhirnya ditangkap. Dulu, dia berpura-pura jadi petugas bersih kaki pincang, lalu meletakkan anaknya di tong sampah dan bawa keluar. Saat ini, pasangan Wijaya bergegas untuk bertemu putra mereka. Keluarga mereka akhirnya bersatu. Syukurlah, anaknya akhirnya ditemukan. Ditemukan. Terus, 5 tahun ini Pak Rizal cuma cari anak. Bisnisnya hancur. Istrinya bahkan jadi gila. Sekarang, rumah tangganya hancur. Uangnya juga habis. Penculik pura-pura jadi petugas bersih. Anaknya disembunyiin di tong sampah, lalu dibawa. Karina. Pincang, petugas bersih, tong sampah. Pas. Karina. Karina, mau kemana? Mau kemana, Kak Ina? Minggir! Anak sih. Aku bilang sekali lagi. Minggir! Tolong, ada penculik. Tolong. Rasain ini, rasain ini, rasain ini. Tenang sayang, kamu sebentar lagi bisa pulang. Itu anak kami, itu anak kami. Iya, Makasih kakak. Makasih kakak, makasih. Kebaikan kakak pada keluarga Wijaya, kami takkan pernah lupa. Aku juga seorang ibu. Anak itu nyawa seorang ibu. Aku paham perasaan itu. Cepat bawa anaknya ke rumah sakit. Periksa saja, lihat apa dia terluka. Tanganmu? Anda Ibu Hendra Pramudita. Sepertinya pernah ketemu. Setelah anak kami beres, kami berdua pasti akan berkunjung untuk berterima kasih. Bukan saya. Urus. Cepat bawa anaknya ke rumah sakit. Cepat. Baik, makasih. Karina, tanganmu luka? Gak apa-apa, luka kecil. Gak bisa, harus diobati. Ayo, ke rumah sakit. Kak, kaligrafi Kak Fajar sekarang bagus banget ya. Memang bagus juga. Artis kenamaan Kenny Pramudita terlibat skandal malam terbaru. Terkabarkan Kenny Pramudita membawa 2 wanita ke hotel. Kenny, Salah satunya seorang istri. Kenny, hidup pribadimu terungkap. Apa? Habislah. Manajerku telepon aku. Sudah kubilang, jaga sikapmu. Kamu gak dengerin. Peranmu di drama baru batal. Kamu tahu nggak? Kak Fani, tolong aku, Kak Fani. Bos nggak mau uangin kamu lagi. Urus sendiri. Kak Fani. Kak, aku mau di-freeze. Tolong carikan cara. Perusahaanmu itu milik Bapak Rizal. Dengan posisiku, aku juga nggak bisa ketemu dia. Bosku itu bucin. Kalau istrinya bisa membela aku masih ada harapan. Bu, tolong aku. Bu, aku mohon. Aduh, gimana aku bisa bantu kamu? Bukannya ibu sering main mahjong dengan ibu-ibu kaya? Ibu pasti bisa minta Bu Rizal membela aku. Buria,
Ibu gak bisa lihat saja karir Kenny hancur begitu saja, kan? Tolonglah dia. Kenny dulu model. Akhirnya dia dapat kesempatan berakting. Kalau hancur begitu saja, sayang sekali. Karena Rina Pramudita, Fajar Pramudita sudah jauh dari saya. Kalau kali ini tak berbuat apa-apa, Kenny pasti juga akan menjauh. Tapi mana mungkin saya bisa menghubungi orang selevel Udah, sudahlah. Kenny, tunggu di sini. Ibu telepon dulu. Sudah kuduga, ibu yang terbaik. Nanti, aku bilang sudah berusaha. Takkan ada yang menyalahkanku. Bulia, gimana nih? Cepat bantu aku cari cara. Kenny, jangan buru-buru. Nyonya, tadi ada orang bernama Rizal Wijaya minta tahu apakah Nyonya ada waktu. Mereka mau datang ke rumah. Bulia, ibu hebat sekali. Ibu bahkan mengundang bos besar kami ke rumah. Aku bahkan belum telepon. Bos besarnya sudah datang. Untungnya datang, gak bisa ditahan. Kenny, Jamie kamu, ibu rela berbuat apa saja. Bu, ibu baik sekali sama aku. Bu Siti, bilang ke Pak Rizal, hari ini saya di rumah seharian. Biar dia datang kapan saja. Karina, baru buka sebentar. Modal kita sudah kembali semua. Kamu memang pintar. Karina, kami berdua akan ikut kamu terus. Nanti jangan tinggalkan kami ya, tenang saja. Kalau dulu tidak ada kalian berdua, bisnisku juga tak akan bisa jalan. Oh ya, aku punya ide baru. Setelah ayam dari peternakanku terjual habis, aku kira modal awalnya sudah cukup. Oh ya, aku antar ayam ke Bu Siti. Ini kuserahkan pada kalian ya. Tenang saja. Kalau habis, kami tutup. Baik, makasih ya. Karina, kok kakak datang sendiri? Bukannya kakak gak sempat? Aku kebetulan sempat, jadi aku antar sendiri. Biar aku. Gak apa-apa, aku kuat. Biar aku. Baik, yuk. Kok Karina datang? Lihat penampilannya. Kalau sampai Pak Rizal lihat. Bukannya katanya nggak datang? Betul. Dia cuma datang buat bikin kacau. Kalau sampai Pak Rizal tahu aku punya ibu kandung yang memalukan, gimana aku bisa maju di dunia ini? Bulia, gimana nih? Ibu harus bantu aku. Ibu Lia, gimana nih? Ibu harus bantu aku. Ibu kita itu terhormat, kok bisa memalukan? Aku bilang ke orang kantor, ayahku seorang pengusaha hebat, ibuku seorang nyonya kaya yang hidup mewah. Kalau mereka tahu, ibuku cuma pembantu bau, jualan ayam di luar, kotor dan bau. Bukankah itu memalukan? Kamu kan artis, skandalmu meledak. Kamu masih punya muka ya? Jaga urusanmu. Aku. Bu, biar aku bantu. Tuan muda, biar saya saja. Jangan sampai baju Anda kotor. Bu, aku buatkan minum ya. Gak usah, setelah ini aku langsung pergi. Karina, kok kamu baru pulang sekarang? Kita kan lagi sibuk menyambut Pak Rizal dan keluarganya. Jadi gak ada yang disiapkan untukmu. Maaf ya, kamu jadi dirugikan. Pak Rizal kesini. Apa karena masalah anak? Dirugikan apanya? Dia lebih penting atau aku? Rina Pramudita, aku peringatkan. Ibu Lia susah payah mengundang Pak Rizal ke sini. Kalau sampai dia mencium bau busukmu, kamu habis. Kemi, ngomongnya gimana sih? Maksudmu, Pak Rizal diundang oleh Lia? Emang siapa lagi? Masa kamu yang undang? Pak, Bu, mobil. Pak Rizal sudah masuk kompleks. Karina, kalau enggak, aku pergi sekarang. Kehabisan waktu. Karina, kalau enggak, tunggu di dapur dulu. Nanti keluar lagi setelah mereka pergi. Enggak dengar omongan Joko Muda. Cepat masuk dapur. Rina, kamu mau bikin aku hancur. Bu, soal Kenny ini memang mendesak. Kalau ibu nggak mau di dapur, ke kamarku di atas aja. Nggak usah. Pak Rizal sudah datang. Pak Rizal, Anda berdua bisa mampir ke rumah kami. Kami sangat terhormat. Pak Rizal, Bu Rizal, hanya untuk hal sepele, Anda malah repot-repot datang sendiri. Terima kasih banyak ya. Mari, silakan masuk, silakan. Silakan. Silakan duduk. Di mana Ibu Pramudita? Saya. Kamu Ibu Pramudita?
itu atuh. Kami cari Ibu Pramudita, bukan kamu. Bukan cari Ibu Lia? Lalu cari siapa? Jangan-jangan yang kalian cari, ibuku, Rina Pramudita. Kamu anak Rina Pramudita? Bu Rizal, Bu cari Rina Pramudita untuk apa? Jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang menyinggung ibu. Bu Risa, kalau Karina ada salahnya sama ibu, aku minta maaf untuknya. Ngapain kamu minta maaf untuknya? Dia sudah kami usir, bukan lagi orang Pramudita. Pak Rizal, kalau dia di luar sana membuat masalah, itu bukan urusan keluarga Pramudita. Sudah diusir? Iya, dia terus-terusan menyinggung Ibu Lia. Kalau tidak diusir, dia akan membuat keluarga kami tak tenang. Kamu juga anak Rina Pramudita? Bu Iza, saya bukan. Dia cuma pembantu. Tak pantas jadi ibuku. Sejak kecil, saya dibesarkan Ibu Lia. Ibu Lia yang jadi ibu kandungku. Ibu, Lia kan ibuku. Kenny. Kak, cepat bilang ke bosku. Kami sudah lama putus hubungan dengan Rina. Kak, kamu gak mau lihat karir adikmu hancur, kan? Bu Iza, kalau bukan keluarga kami yang dulu menampungnya, dia sudah mati kelaparan dan kedinginan. Tapi dia malah tak tahu terima kasih. Orang seperti itu sama sekali tak ada hubungannya denganku. Apa yang kalian katakan itu benar? Yang mereka katakan itu benar. Rina, akhirnya kamu datang. Cepatlah, sujud minta maaf pada Pak dan Bu Rizal. Bu Pramudita, ternyata kamu. Kukira kamu gak di sini. Gak nyangka kamu beneran di sini. Bu Rizal, semalam aku gak sempat Ibu Pramudita. Itu tak penting. Yang kami cari, itu kamu. Apa? Karina, kami menemukan ibu. Ada apa ini? Bu Rizal, bagaimana keadaan anak Anda? Hari itu dia demam tinggi. Dokter bilang untungnya kami cepat. Jadi tidak ada komplikasi. Jadi, begitu anak kami sembuh, kami langsung mencari ibu. Terima kasih banyak ya. Anda selamatkan nyawa anak saya. Anda bukan hanya penyelamatnya, tapi juga penyelamat seluruh keluarga kami. Karina, nggak nyangka ya. Ternyata ibu juga penyelamatnya Pak Rizal. Sialan, kok dia beruntung banget? Bukan, Pak Rizal. Bapak dan Ibu apa nggak salah? Dia cuma penjual ayam. Iya, dia cuma dari pasar. Rina Pramudita adalah penyelamat anakku. Apa kalian punya masalah? Tidak ada. Bu, kapan ibu jadi sehebat ini? Andy, ibumu berani dan baik hati. Kalau bukan karena dia yang melawan penculik dengan tangan kosong, anakku mungkin sudah tidak tahu di mana dia dibawa. Berkelahi? Bu, kamu nggak terluka? Nggak apa-apa. Pak Rizal, Bu Rizal. Karena ibuku selamatkan nyawa anak bapak, maka masalahku yang di blacklist. Tunggu, bukannya tadi kamu bilang kalau dia ibumu? Pak Rizal, tadi Kenny nggak jelasin dengan jelas. Kak Rina memang ibunya. Saya dan Hendra menikah lagi. Saya ibu tirinya. Tapi anak-anak ini semua besar di bawah asuh saya. Makanya lebih dekat sama saya. Iya, benar begitu. Pak Rizal, saya nggak boleh di blacklist. Drama baruku. Kenny, biar ibu selesai bicara. Tangan ibu. Memangnya ada apa? Urusannya memangnya lebih penting dari urusanku. Sekarang aku sedang di tengah skandal. Selama ini satu-satunya yang benar. Sekarang dia harus langsung ke Pak Rizal dan Bu Rizal minta maaf untukku. Kamu... Bu Rizal, saya bukan Ibu Pramudita lagi. Soal Kenny, terserah Anda mau bagaimana. Silahkan saja. Rina, Kenny itu anak kandungmu. Kamu mau hancurkan karirnya? Karirmu hanya terpuruk. Kalau kamu masih tidak insaf, nanti kamu akan membuat kesalahan yang lebih besar. Inilah yang paling tak ingin kulihat. Rina, mana ada ibu kandung yang mengutuk anaknya sendiri? Demikianlah atas permintaan Kakak Rina. Aku akan memberimu kesempatan lagi, tapi bukan sekarang. Pak Rizal, lalu kapan? Kapan? Tergantung sikapmu.
Perusahaan tidak akan menyembunyikan siapapun. Sebelum kamu benar-benar menyadari kesalahanmu, semua pekerjaanmu ditunda semua. Ma! Pak Rizal, Bu Rizal. Maaf sekali atas kejadian hari ini. Maaf sudah membuat kalian jadi tertawaan. Kakak, aku yakin anak ketigamu pasti akan mengerti niat baikmu. Sifatnya itu, kalau tidak segera dibimbing dan diperbaiki, akhirnya yang terluka hanya dia sendiri. Aku juga berharap dia bisa berubah. Kakak, ini dari kami berdua, tanda terima kasih. Silakan terima. 10 miliar? Jangan, aku tak bisa terima. Asal anakku aman, jangan bilang 10 miliar. 50 miliar pun aku kasih. Aku dan Pak Rizal, uang sebanyak apapun, tak bisa membeli nyawa anak. Silakan terima uang ini. Karina, kalau tak mau terima uang ini, kami berdua nggak akan pergi. Lagi pula, nyawa anakku, apa nggak seharga 10 miliar? Sini, terima. Oh, bukan. Aku bukan itu maksudku. Anak itu tak ternilai. Aku juga seorang ibu. Aku sangat mengerti. Begini saja. Uang ini anggap saja sebagai modal investasi untuk kita kerjasama. Investasi? Investasi apa? 5 tahun lagi, di mana-mana akan penuh kurir. Bisnis pesan antar akan berkembang pesat. Bisnis pesan antar. Aku mau buka perusahaan pesan antar. Pesan antar? Sekarang banyak anak muda suka di rumah saja. Nggak mau keluar. Mereka juga nggak bisa masak. Aku mau buka perusahaan pesan antar. Meng-hire anak muda jadi kurir. Kalau begitu, bisa memenuhi kebutuhan banyak orang. Sayang, idemu Kak Rina menarik ya? Baiklah, Karina. Kalau kakak benar-benar mau melakukannya, kami akan menyediakan semua dukungan teknis. Soal uang ini, terserah kakak saja. Kami berdua tidak keberatan. Bagus sekali. Semoga lancar. Semoga lancar. Semoga lancar ya. Baiklah. Ayo. Kak Rina memang hebat sekarang. Semua salahku. Kalau aku tidak ada, mungkin Kak Rina bisa membela Kenny. Rina Pramudita tak berguna, cuma bikin masalah. Keluarga Pramudita sudah sia-sia membesarkannya. Aku lihat Kenny. Andy, Fajar gak beneran marah kan? Aduh, aku yang gak becus. Gak bisa bantu Kenny. Julia, jangan bilang begitu. Tanpa ibu, Kenny mana mungkin debut. Masalah hari ini, semua salah Rina. Aku takkan memaafkannya. Dina! Menghabiskan amarah dengan membuang barang itu, tanda lemah. Semua ini gara-gara dia! Jatuhkan. Kah, semua ini gara-gara Rina! Aku mau putus hubungan dengannya! Ulangi lagi. Aku mau putus hubungan dengan dia. Kak, kamu tega mukul aku. Yang tega sama ibunya sendiri, memangnya nggak pantas dipukul. Dia yang duluan nggak peduli hubungan kita. Dia membuat karirku hancur. Sekarang aku akan jadi tawa-tawaan di dunia hiburan. Kenny, pikirkan baik-baik. Kalau bukan karena ibu, kamu sudah lama diblokir oleh agensimu. Bahkan kesempatan untuk ditertawakan nggak ada. Dia bisa saja dengan satu kata membuatku kembali ke puncak karir. Dia nggak mau. Dia lihat aku jatuh terpuruk, mulai dari nol. Apa seorang ibu bisa berbuat begitu? Kenapa ibu nggak bantu kamu? Kamu nggak tahu alasannya. Memangnya karena apa lagi? Dia susah payah dapat utang budi dari Pak Rizal. Mau dipakai untuk dirinya sendiri, nggak rela kasih ke aku. Jadi ini caramu lihat, Ibu? Itu kan kenyataan. Sini, lihat ini. Ini semua apa-apaan? Kamu nggak ingat sama sekali.
Kenny, kita keren banget. Kalau besar, pasti jadi bintang besar. Kenny, kita jago banget memilih. Pantas saja keturunan fashion. Ini kan barangku waktu kecil. Barang waktu kecil, kok masih kamu simpan? Bukan aku yang simpan. Ibu yang simpan. Rina Pramudita. Rina Pramudita. Ibu bahkan mainan kecilmu tak tega dibuang. Semua disimpan baik-baik sampai sekarang. Mana mungkin ibu tega tidak membantumu? Tapi tadi dia tidak membantuku. Ibu tak membantumu. Itu demi kebaikanmu. Bertahun-tahun ini, selalu kami yang membantumu membersihkan kekacauanmu. Kalau tidak mau berubah, nanti juga kamu akan jatuh besar. Aku tahu sekarang, kamu tak akan dengar apapun. Kamu juga tak mengerti kenapa ibu kali ini begitu tega. Buku ini, baca saja. Nanti kamu paham. Aku tak mau baca. Kamu harus baca. Nyonya, hari ini semua orang di rumah. Sudahlah. Kamu? Rina Pramudita, di depan banyak orang, sudah menamparku. Kamu juga berani melawanku? Siapa di sana? Hei, Pak Joko, taruh ke sana. Baik. Fajar, apa suara kami mengganggumu? Bulia, ada apa? Aku lihat si Kenny moodnya lagi buruk. Aku minta Pak Joko bawa beberapa pot bunga, biar moodnya berubah. Ini semua salahku. Aku nggak bisa bantu dia. Aku cuma bisa begini. Kenny, dia sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Baiklah, Fajar. Kamu pulang istirahat ya. Kami juga sebentar lagi selesai. Tunggu, Bulia kenapa ya? Kenny alergi anggrek. Dia nggak tahu. Cala. Bulan Mei 2011. Antre 3 hari. Akhirnya di kompetisi model, aku daftarkan Kenny. Seingatku waktu itu, bukankah Mama nggak mendukungku? Kok bisa? Dia yang antri daftarkanku. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. 8 Oktober 2014. Akhirnya, aku kasih video latihan Kenny ke Pak Arif. Kenny selalu mau berakting, tapi tak punya kesempatan. Pak Arif! Perawat dari mana? Sana! Ini video Kenny Pramudita, video aktingnya. Dia sungguh-sungguh suka berakting. Tolong lihat, Pak. Ini siapa? Saya perawatnya Kenny Pramudita. Pak Arif, Kenny Pramudita tiap hari di rumah belajar akting di depan cermin. Tolong beri dia kesempatan. Dia sungguh-sungguh suka berakting. Kenny Pramudita berusaha sampai-sampai perawatnya pun membantunya. Ini sungguh mengejutkan. Aku akan lihat datanya. Makasih, Pak. Seingatku dulu, aku baru selesai catwalk. Pak Arif telepon aku, minta aku audisi. Aku kira itu Mama yang hubungi. Angka, ternyata dia. Ternyata kesempatan akting pertamaku, dia yang perjuangkan untukku. Kamu sudah banyak berbuat untukku. Kenapa nggak bilang sama aku? Pak Rizal, tim IT kita sudah selesaikan aplikasi pesan antar yang Kak Rina minta. Menurutku lumayan bagus. Sini, lihat. Sayang, sudah jadi. Kamu yang urus sama Kak Rina saja. Aku lagi pusing soal proyek PT Nusantara Makmur. Proyek kecil Kak Rina ini, biar kamu yang urus. Sepertinya kamu masih meragukan proyek Kak Rina. Proyek kecil Kak Rina ini, meski nggak untung, baiknya orang ini harus kita balas. Fajar, mau kemana bawa kotak makan? Aku mau jenguk ibu. Kak, aku ikut juga. Reputasi kamu masih panas. Jangan keluar. Di rumah saja. Aku... Rina Pramudita sudah menyakitimu begini. Kamu malah rela mau jenguk dia. Andy, jangan begitu. Mungkin Karina sungguh ingin melatih Kenny. Melatih dia? Dia jelas-jelas mau mencelakainya. Andy, waktu begini. Kamu nggak kerja. Ngapain di rumah? Aku libur. Candy, seingatku kamu baru-baru ini ada kasus, kan? Nggak ada. Andy, kamu lagi diadukan klien, lalu diminta pulang. Aku pemarah. Terus kenapa? Apa aku nggak bantu mereka menang? Andy Pratama, sebagai pengacara, kesabaran dasar untuk klien nggak punya. Masih mau jadi pengacara? Apa yang ibu ajarkan dulu, nggak ada yang kamu ingat? Rina Pramudita itu nggak tahu apa-apa. Memangnya dia bisa ajarin apa?
Bener juga. Dia ajarkan aku jadi dingin. Iya kan? Cuma bisa ajarin ini. Dulu waktu aku sakit dan dirawat, dia bahkan gak muncul. Kak Andy, itu sudah lama. Kenapa masih dibahas? Baik, karena kamu yang bawa, aku akan kasih tahu. Kamu tahu nggak, waktu kamu sakit dulu, ibu yang... Andy, kamu baru sembuh. Hal-hal tidak enak di masa lalu, jangan dibahas lagi. Bukannya kamu mau jenguk ibumu. Aku temani kamu. Bu Lia, Kenny harus merenung di rumah. Ibu temani dia di rumah saja. Andy, sejak ibu pingsan, kamu belum jenguk ibu. Ikut aku. Yuk. Lihat. Benar, ini dia. Inilah yang aku mau. Baguslah kalau ini yang kamu mau. Selanjutnya apa rencanamu? Kalau butuh bantuan bilang saja. Bu Rizal, ibu cukup bantu aku jaga baik-baik back-endnya. Cukup itu. Soal promosinya, biar aku yang urus. Semuanya. Aplikasi pesan antar sudah jadi. Selanjutnya, kita harus membuat semua orang menginstal aplikasi ini. Download aplikasi, dapat sikat gigi dan minyak goreng. Download aplikasi, dapat hadiah. Lihat-lihat ya, di sini ada hadiah. Kak, lihat-lihat ya. Lihat, Kak. Hadiah gratis. Lihat aplikasi ini. Download gratis. Nanti di asrama bisa langsung pesan antar. Dan ada yang khusus antar ke tempatmu. Aku juga mau. Tolong download ya. Sini, lihat ya. Sudah, masukkan alamatnya. Cukup itu. Nanti ada yang antar ke tempatmu. Lihat. Halo? Kak Rina. Cepat kembali. Ada pesanan. Sudah 20-an pesanan. Oke. Kita antar pesanan sekarang. Oke, siap. Bu Rizal, kami kerja dulu ya. Baik. Yuk. Oke. Bu Leo. Kalian sudah kembali. Kak Rina. Tadi siang, kami lakuin 100-an ayam kremes. Biasanya 2 hari weekend, baru segitu. Aplikasi ini baru 3 jam online, sudah dapat banyak pesanan. Nanti cuma kita berdua, gimana bisa antar semua? Tenang saja, pesanan nanti pasti akan makin banyak. Cuma kita berdua pasti tidak akan cukup. Baik restoran kita maupun kurirnya akan saya perbesar. Kak Rina memang pintar. Kami ikut Kak Rina saja. Rina sekarang nggak jual ayam lagi, malah buka restoran. Aku bawa kamu untuk antar sup ke ibu, bukan buat bikin dia marah. Nanti sikapmu baik-baik. Aku sangat percaya dengan aplikasi kita. Sekarang di pasaran, hanya kita yang punya aplikasi delivery begini. Ngapain mereka? Dulu kamu sampai pingsan karena mereka. Pergi! Kalian tidak diterima di sini. Kalian lanjut kerja saja. Ngapain kalian kesini? Ngapain kalian kesini? Bu, ini aku khusus belajar dari Bu Siti masakin sup penambah stamina. Baik untuk stamina. Coba, Bu. Gak usah. Rina, ini kakakku yang masakin sendiri untukmu. Jangan nggak tahu diuntung. Aku lagi sibuk. Ada perlu lain? Bu, 2 hari lalu Bu pingsan kan? Aku bawa Andi ke sini, mau ajak Bu periksa kesehatan. Gak usah. Rina, sikapmu apa? Andy, cukup. Ku kasih kamu ke sini, bukan untuk bikin ibu marah. Fajar, orang tak bisa dipaksa. Buat apa? Kak, lihat saja dia sekarang. Kelihatannya butuh bantuan kita. Menurutku sakitnya dulu pasti cuma pura-pura. Ia pura-pura sakit buat cari simpati. Bukan cuma sekali 2 kali. Andy, cukup. Ibu memang gak enak badan. Dia sakit? Waktu aku kecil hampir mati. Apa dia pernah peduli? Enggak kan? Kalau gitu, hidup matinya apa urusanku? Andy! Kak, mu tega mukul aku demi dia? Tutup mulutmu. Bu, omongan Andi, jangan diambil hati. Aku minta maaf untuknya. Jangan ambil pusing. Aku tidak terima maafnya. Yang jangan pernah datang lagi. Bu! Juga, jangan lakukan lagi hal yang cuma buatmu bangga. Percuma. Dulu aku gak menghargai. Aku salah, Bu. Bisa Ibu maafkan aku? 偷懒吧。
Kak Demi, gimana ibu? Ibu nggak apa-apa? Ibu? Kenny, kamu juga sudah di brainwash Rina. Kak Denny, aku nggak di brainwash. Rina Pramudita itu ngapain sih? Kalian semua ini seperti sudah dibius. Dulu kan dia yang salah sama kita. Kok sekarang seolah-olah keluarga kita yang salah sama dia? Bapak yang salah duluan. Dia nggak pernah salah sama kita, kan? Kamu lupa ya? Waktu aku dirawat dulu, dia nggak pernah datang. Andy, dengarkan aku. Gak peduli kalian bilang apa. Aku gak akan maafin dia. Kok Denny? Kata dokter, dia nggak boleh stres. Makanya udah kasih tahu dia. Cuman nggak nyangka dia salah paham ibu setebal ini. Sudahlah, biar dia sendiri dulu. Antar pesanan, nomor akhir 3229. Pesanan sampai asal dikut ya. Rina Pramudita. Ngapain kamu kesini? Ngapain kamu kesini? Ini punya saya. Tolong beri rating bintang 5 ya. Oke, siap. Rina Pramudita, aku takkan makan makananmu. Kamu juga tak perlu begini untuk minta maaf. Nomor akhir 2234, pesanan Anda. Pura-pura, lanjut pura-pura. R234, pesanan Anda sudah sampai. Punya saya. Cepat dan praktis sekali. Makasih. Sama-sama. Rina Pramudita, kamu mau apa? Lepaskan, jangan ganggu kerjaan. Andy, kalau mau makan, pakai saja aplikasi Lezat Nusantara. Ibu ini kurir, dia lagi sibuk. Kurir? Jualan ayamnya gagal, jadi kurir sekarang. Kamu pengacara cerai Santi. Kami mertua Santi. Mertua. Perkara sudah selesai. Kenapa kalian kesini? Siapa suruh kamu bela Santi? Saya bela siapa? Itu hak saya. Saya tak perlu jelaskan. Kalau tak ada urusan, cepat pergi. Jangan ganggu kerja saya. Dasar pengacara. Kenapa sikapmu begitu? Sikap saya memang begitu. Kalau mau dengar, dengar. Jangan pergi. Kau yang membuat cucu saya diambil. Kembalikan cucu saya. Lepaskan, cepat. Kalau tak lepas, saya lapor polisi. Lepaskan, cepat. Kau ini pasti selingkuh dengan Santi. Nanti kupatahkan kakimu. Hentikan. Nggak apa-apa. Saya ibu kandung Andi. Saya jamin dengan nyawa saya. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Di sini pasti ada salah paham. Jadi kamu anak itu, kamu suruh Santi bawa pergi? Anak itu adalah harapan keluarga Santoso. Bukan saya suruh Santi bawa anaknya pergi. Saya tak punya kuasa itu. Itu hakim, hukum yang memutuskan anaknya ke ibu. Tahu nggak apa yang anak anda lakukan? Anak anda, Budi Santoso, tiap hari cuma main kartu. Dari pagi sampai malam. Dia nggak punya kerjaan, nggak kerja. Dia nggak punya penghasilan. Kapan dia pernah urus anaknya? Sebagai ayah, nggak peduli anaknya. Kenapa? Anak ini kasih ke ibu. Apa salahnya? Memangnya Budi nggak mau kerja? Pabriknya PHK. Dia di PHK tahu? Industri dia lagi sepi. Dia nggak dapat kerjaan. Dia sedih. Main kartu kenapa? Dia sedih bukan cuma 3 hari, tapi 3 tahun. Santi sudah memberinya 3. Dia nggak menghargainya, makanya Santi minta cerai. Orang dewasa yang salah. Anaknya kenapa ikut disalahkan? Aduh, cucu. Cucu ibu. Bu, tunjukkan padanya. Saya lagi cari kurir. Asal bisa naik sepeda dan mau kerja, kalau dia mau, saya terima. Kalau begitu, dia juga bisa dapat penghasilan tambahan. Kamu ngapain sih? Kamu sendiri hidupnya nggak pasti. Kenapa kamu harus janjiin penghasilan orang lain? Jangan asal janji soal yang nggak bisa kamu penuhi. Kamu juga nggak perlu demi aku beri janji bohong. Kamu salah paham. Aku tidak melakukannya demi kamu. Kalau gitu, demi siapa? Aku melakukannya demi keluarga. Aku tak mau keluarga mereka terpisah. Aku harap
anak mereka juga bisa bahagia. Tapi kamu gak mampu. Jangan asal janji. Karena aku bos perusahaan ini. Kok kamu bisa jadi bos? Terserah, cek saja. Anda benar-benar bosnya. Bapak, Ibu, yang saya katakan hari ini, setiap kata-katanya semua benar. Perusahaan delivery kami meski baru berdiri, tapi sekarang justru kurang staf. Jadi, kalau dia bersedia, saya bisa terima. Kalau begitu, mereka bisa dapat tambahan penghasilan. Dan untuk anaknya, ini juga yang terbaik. Baik. Saya hubungi anak saya sekarang. Biar dia lapor diri ke ibu. Saya juga seorang ibu. Semua orang pasti berharap anaknya dapat yang terbaik. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Terima kasih ya, Nyonya. Untung ada ibu. Masalahnya bisa selesai. Sama-sama. Oh, pesanan baru saya datang. Saya duluan ya. Silakan, Bu. Kamu ini, dalam bergaul, jangan terlalu keras. Perhatikan sikapmu. Pengantar makanan saja paham. Kenapa kamu tidak paham? Dengar-dengar, tadi di kantormu ada keluarga yang bikin ribut. Kamu nggak apa-apa? Nggak terluka kan? Kalau aku bilang, kamu mungkin nggak percaya. Masalah hari ini, Rina Pramudita yang selesaikan. Apa? Rina Pramudita? Ibu, kok ibu bisa bantu kamu? Bu, bagaimana ibu membantumu? Apa ibu tahu kamu sedang kesulitan, jadi datang membantumu? Dia memang membantuku. Bahkan dia menahan serangan untukku. Apa? Ibu menahan serangan untukmu? Keh. Kak Rina, perhatikan kakimu ya. Jangan sampai terluka lagi. Iya, Kak Rina. Usiamu sudah begini. Anak-anakmu juga nggak di sini. Nanti kalau kaki kakak makin parah, keluar rumah saja susah. Betul. Nggak apa-apa. Jangan khawatir. Aku kan sudah di rumah sakit. Oh iya. Mami Santi itu sudah mulai kerja. Sudah. Saya sudah kasih dia tugas. Jangan khawatir. Syukurlah. Wah. Kalian pulang dulu saja. Pulang dulu. Pulang. Sini, masuk. Aduh. Bu, kami baru tahu ibu terluka. Gimana? Sudah diperiksa? Katanya dokter. Jaringan tulang. Jangan-jangan kamu pernah patah kaki? Rina, aku lagi ngomong sama kamu. Kenapa kaki kamu penuh bekas luka tulang? Kak, apa itu bekas luka tulang? Itu bekas patah tulang, tidak diobati, luka sembuh sendiri. Meninggalkan bekas. Apa kamu sengaja melindungiku, lalu membiarkanku lihat lukamu untuk membuatku bersalah? Andy, jangan ngomong gitu sama ibu. Rina, diam saja. Jelas aku benar. Padahal, tanpa kamu melindungiku, aku juga nggak apa-apa. Kamu pasti sengaja. Siapa tahu kakimu kenapa patah. Kakak ibu ini, karena aku dulu sleepwalking, ibu terluka demi menyelamatkanku. Tunggu kak, seingatku waktu kakak sleepwalking dulu, selalu Ibu Lia yang menantarmu pulang. Ibu Lia cuma ikut-ikutan mengantarku pulang. Yang selamatkan nyawaku, itu ibu. Kalau bukan karena ibu dulu mendorongku, ku sudah mati. Dan kamu juga, waktu ikut kompetisi model, kuota audisinya, ibu antre 3 hari 3 malam baru dapatkan untukmu. Waktu di rumah saya suka! Sebenarnya bilang apa ke kalian? Dia sudah membelokkan pikiran kalian, kan? Ibu tidak membelokkan pikiran kamu. Kami baru sadar semua pengorbanan ibu untuk kami selama ini. Pengorbanan apa? Cuci bersih itu juga pengorbanan? Itu kan tugas pembantu. Kak Andy, kenapa kakak sekarang jadi seperti aku dulu?
Buku ini, sebenarnya hari ini aku mau kembalikan ke ibu. Karena semua yang kami bilang kamu tak mau dengar, lihat sendiri. Karena apapun yang kami bilang, kamu tak mau dengar. Kalau begitu, lihat sendiri. Aku tak peduli omonganmu. Aku takkan pernah memaafkannya. Kakak Andi. Bu, aku tak tahu Andi akan emosional begini. Kamu tak perlu membela ibu. Hal masa lalu, dia tak perlu tahu. Dan dia tak tahan lagi. Jangan, dia tak boleh salah paham terus. Hari ini, dia harus lihat. Aku mau kerja. Pergi sana. Kak Andi, coba lihat. Nggak lama kok. Kan sudah bilang gak mau lihat. Kenapa kamu paksa aku lihat? Kenapa kamu gak mau lihat? Kamu gak berani lihat? Kamu takut kalau dulu kamu salah paham sama ibu. Lihat ya, lihat. Memangnya aku gak berani lihat. Aku mau lihat gimana dia bersihkan nama. Aku mau lihat gimana dia bersihkan nama. San April 1990. Kondisi Andi makin parah. Biaya pengobatannya juga makin mahal. Apa? Biayanya 1 miliar? Kita nggak mampu. Karena biayanya mahal, Hendra dan Lia hari ini mau menyerah. Tapi aku tak bisa diam saja melihat anakku mati. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Aku mohon, tolong selamatkan anakku. Ini bohong. Dan Ibu Lia, mana mungkin menyerah? Rina Pramudita gak pernah ke rumah sakit. Tapi pernah kepikiran gak waktu itu ibu kemana sebenarnya? Hendra dan Lia tak mau lagi bayar pengobatan Andi. Andy harus menjalani pengobatan baru. Kalau tak pakai pengobatan konservatif, maka hanya bisa transplantasi sumsum tulang. Tapi di bank sumsum tulang, saat ini belum ada yang cocok dengan sumsum tulang Andi. Tes darah saya. Kalau cocok, saya bersedia donor sumsum tulang untuk Andi. Saya bersedia. Kenapa ibu nggak datang? Karena ibu nggak bisa. Setelah dia donor sumsum tulang untukmu, badannya lemah, berbulan-bulan dirawat. Dia melarang siapapun untuk kasih tahu kamu. Takut kamu terguncang dan memengaruhi pemulihanmu. Lalu kamu cuma mengeluh pada ibu karena nggak pernah datang. Kak, Ibu Lia cuma di depan ranjangmu, membawakanmu air 2 kali. Lalu dia sungguh-sungguh donor sumsum tulang untukmu. Kok bisa begini? Bisa begini? Kalian bertiga sudah jenguk Karina. Bagaimana keadaan dia? Bu Lia, apa ibu sungguh peduli? Tentu saja ibu peduli. Lalu kenapa ibu tidak ikut kami ke rumah sakit? Kalau ibu pergi, Karina mungkin tidak senang. Lagi pula, dia pernah membantumu. Kalau dia mau manfaatkan kesempatan ini untuk kembali, kalau ibu ada, dia pasti takut untuk bicara. Dibanding begitu, lebih baik kalian berdua bicara berdua. Aku tak menyadari ibu begitu munafik. Kamu tahu apa? Fajar, Andy kenapa? Gak apa-apa. Mungkin capek kerjaan. Aku lihat dia. Mereka bertiga akhir-akhir ini makin Jangan-jangan benar-benar Rina Pramudita. Gak bisa. Keluarga ini harus aku kendalikan. Aku harus punya kendali penuh. Hendra, dokter kan bilang kaki bapak sakit karena osteoporosis. Lihat, ibu buatkan sup, biar ibu suapin. Baik. Aku harus mempercepat. Tua bangka. Asal jadi demensia. Keluarga Pramudita akan aku kendalikan. Ayo. Hendra, kenapa buru-buru? Aku mau bicara sesuatu. Aduh, ada apa lagi yang lebih mendesak? Soal ini, aku tak nafsu makan dan tak bisa tidur. Bilang saja, ada apa? Tidak ada yang tak bisa kuatasi. Ini semua karena Rina Pramudita. Lihat saja bisnisnya sekarang, makin sukses. Bahkan jual ayam bebek saja bisa buka perusahaan. Aduh, aku iri banget sama dia. Dia cuma beruntung. Perusahaannya itu nanti juga bangkrut. Tapi bisnis Rina Pramudita memang bagus kan? Dulu, aku juga punya cita-cita. Tapi demi Bapak, sekarang aku cuma cuci, masak, dan buatkan sup.
Hendra, aku nggak mau kalah darinya. Gimana kalau aku masuk perusahaan? Masuk perusahaan? Iya, izinkan aku masuk perusahaan. Aku juga akan seperti Kak Rina, akan berprestasi. Nggak akan kalah darinya. Kamu ini ya, kenapa gak mau jadi nyonya kaya? Malah harus nandingin dia. Dia itu terpaksa, gak punya pilihan. Makanya dia buka bisnis sendiri. Teman-temanku, bilang aku makin mundur saja. Dulu, aku juga punya cita-cita. Aku juga mau punya karir. Aku nggak kalah darinya. Perusahaan itu dikelola Fajar. Aku juga nggak bisa apa-apa. Aduh, kamu kan ketua dewan direksi. Asal kamu bicara, Fajar pasti setuju. Tapi bisnis perusahaan, kamu nggak paham kan? Aku cepat belajar kok. Asal aku masuk, aku pasti bisa berprestasi. Ya, Hendra? Begini saja. Besok kamu coba saja. Sudah kuduga, kamu yang paling baik sama aku. Sisi ini nyaman sekali. Siapa di kantorku? Aku. Julia? Kok kamu di kantor? Aku kerja, Fajar. Kerja. Kemarin aku sudah bilang sama ayahmu, dia sudah setuju. Menurutmu, aku bisa bantu apa? Bukannya kamu di rumah sudah baik-baik saja. Lagi pula, belasan tahun kamu gak pernah kerja. Aduh, aku di rumah malas sekali. Lagi pula, Karina kan sukses berbisnis. Aku mau belajar darinya. Ibuku itu demi hidup. Dia terpaksa kerja. Aku berusaha juga demi keluarga kita hidup lebih baik. Biarkan Ibu Lia di sisimu. Kalau hanya melayanimu. Asal kamu mau, dan ayahku setuju, aku gak keberatan. Fajar memang paling baik sama Ibu Lia. Karena aku baru datang, gak bisa apa-apa. Gimana kalau aku jadi sekretarismu? Aku dan Bu Maya bisa kerja bareng. Oke, sudah pasti. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mulai sekarang, meja ini milikku. Ibu ini... Mulai sekarang, kita akan kerja bareng. Kamu harus ajari aku bagaimana jadi sekretaris yang baik. Jangan begitu, Bu. Ibu, silakan duduk. Ibu. Begitu aku kuasai perusahaan Pramudita, nanti Fajar Pramudita akan jadi sekretarisku. Tak cukup, nggak bisa. Kamu bantu Fajar di kantor, aku jadi lega. Sudah, minum supnya. Pak, aku mau bicara soal perusahaan. Perusahaan? Kenapa? Nggak apa-apa, cuma ada beberapa dana yang alirannya agak aneh. Aku mau cari orang untuk periksa. Ini bukan hal kecil. Cepat cari orang yang bisa dipercaya untuk periksa kantor. Kebetulan Ibu Lia juga di kantor. Minta dia bantu kamu. Iya, Fajar. Kalau ada masalah di kantor, cari ibu ya. Baik. Bu Lia, ibu kasih bapak minum apa? Ini sup penambah stamina. Bapak kamu akhir-akhir ini wajahnya makin pucat. Ibu sengaja minta resep dari tabib Tiongkok. Obat penambah stamina kalau kebanyakan juga nggak baik. Lain kali, kasih bapak sedikit saja. Baik, mulai besok ibu kurangi porsinya. Baik, kamu kerja saja. Baik. Hendra, ayo, minum. Kak, di kamar bapak tadi mau ngobrolin apa? Soal kerjaan. Kerjaanmu gimana? Sudah pulih? Belum. Kalau sempet, nanti Taria lebih banyak. Ikut kelas acting juga. Aku yakin Pak Surya, kalau lihat perubahanmu, akan perlahan membiarkanmu kerja. Baik, Kak. Hei, memangnya kamu boleh ke sini? Bu, apa? Bos baru saja investasi 200 miliar untuk pebisnis baru. Kalau kamu buat dia takut, masih mau kerja nggak? Apa? Maksudmu bos? Investasi 200 miliar untuk dia? Kalian tahu tadi di kantor aku lihat apa?
Lihat, kamu buru-buru. Jaga sikapmu. Kamu harus merenung di rumah. Ngapain kamu bolak-balik? Urusanku nggak penting. Kalau kalian lihat apa yang kulihat sendiri, pasti lebih kaget dariku. Sudah, langsung bilang saja. Ada apa? Tadi, pas aku sampai di kantor, aku lihat Pak Rizal menyambut ibu dengan megah. Yang terpenting, Pak Rizal memberi ibu investasi 200 miliar. Apa? Pak Rizal investasi ke Rina 200 miliar? Iya, lagi pula, Pak Rizal sudah investasi ke ibu untuk aplikasi pesan antar. Kali ini, 200 miliar ini tambahan. Kok bisa? Aplikasi pesan antar investasinya 200 miliar. Menurutku, Pak Rizal itu karena Rina menyelamatkan anaknya, jadi berutang budi. Dia sengaja investasi, kan? Jelas dong, pasti karena utang budi itu. Benar, bisa jadi juga pakai koneksi keluarga Pramudita. Sudah, Pak. Jangan bicara lagi. Ibu sekarang paling nggak mau terkait dengan keluarga kita. Iya, lagi pula Pak Rizal itu pengusaha. Kalau dia bersedia investasi 200 miliar, berarti dia yakin aplikasi pesan antar ini pasti punya keunggulan. Halah, aplikasi payahnya itu memangnya punya keunggulan apa? Orang seperti Rina itu, uang baru masuk tangannya. Gak lama juga, pasti habis semua. Pak, jujur saja, bisnis ibu lebih hebat dari ayah. Dia cuma beruntung. Perusahaan sampah yang kusretan, sudah ketemu belum? Sesuai perintah ibu, sudah ketemu. Sudah aku ambil alih. Hendra Pramudita takkan bertahan lama. Beberapa hari lagi, dia pasti masuk rumah sakit. Fajar Pramudita pasti akan merawat Hendra Pramudita. Saat itu, perusahaan akan kuatur sesukaku. Rina Pramudita, kulihat saja, berapa lama kau bisa menindasku? Bu, aku sudah sehebat ini. Boleh dapat hadiahnya. Dasar, gak sabaran ya. Bu Maya, beritahu tentang Ibu Lia. Masuk. Pak Fajar, data Ibu dan Pak Bambang sudah di sini. Sekarang mereka hanya hubungan kerja. Tidak ada hubungan lain. Tapi intuisi saya bilang masalah ini tidak sesederhana itu. Kamu keluar dulu. Jelas mereka yang salah. Jangan-jangan ibu tahu sesuatu. Bu Rina, ini laporan operasional terbaru. Jumlah pengguna kita sudah melebihi 1 juta. Jumlah mitra kita sudah lebih dari 2.000. Bagus. Pasar kota Bahari sudah jenuh. Strategi 100 kota mulai hari. Aku mau lezat Nusantara menyebar ke seluruh negeri. Begini, kumpulkan data dan susunlah. Senin depan, aku akan berencana dengan Pak Rizal. Baik, Bu Rina. Haruskah tanya ibu? Hello? Apa? Ayahku dibawa ambulans. Kak, gimana keadaan ayah? Keadaannya tidak baik. Setengah lumpuh. Kok penyakitnya mendadak begini? Nggak tahu. Kata dokter, mungkin penyakit bawaan. Lalu gimana? Ayo kita lihat dulu, ayo. Ayo. Fajar, kalian sudah datang? Lihat ayahmu, baru 60. Sisanya hidupnya harus hidup di kursi roda. Ayah sangat malu-malu. Dia tak akan terima begitu saja. Kita semua harus menemaninya baik-baik. Apalagi kamu. Kamu anak sulung. Kamu paling dekat dengan ayah. Kamu harus membujuknya baik-baik ya. Ya? Baik, kalau begitu, aku kerja di rumah sakit untuk lebih sering menemaninya. Father. Pak, sudah sadar? Baik. Pak, tunggu sebentar ya. Halo, Pak Fajar, gawat! Proyek dengan PT Sinar Abadi, proyek 100 miliar. Ada masalah, kita ditipu. Apa? Aku langsung ke sana. Fajar, perusahaan. Pak, aku ke kantor dulu. Aku suruh Ibu Lia jaga Bapak. Jangan khawatir ya. Kak, mau kemana buru-buru? Perusahaan ada masalah. Proyek 100 miliar bermasalah. Apa? Aku ikut. Oke, ayo. Pak Fajar, sudah lapor polisi.
Perusahaan itu mengaku anak perusahaan PT Sinar Abadi. Tapi sebenarnya cuma perusahaan sampah. Cari tahu anak perusahaan ini. Kok bisa sempit-sempitnya? Kenapa pas mau kerjasama dengan PT Sinar Abadi, di saat genting, tiba-tiba muncul anak perusahaan yang membingungkan? Baik, akan saya urus. Tunggu. Pak Fajar? Aku ingat projek ini. Aku tak pernah tanda tangan. Aku bahkan sudah peringatkan. Semua harus tunggu aku pulang dari rumah sakit. Siapa yang tanda tangan untukku? Yang menyetujuinya? Ketua Dewan Direksi. Omong kosong! Ayah baru sadar pagi ini. Mana mungkin dia kemarin menyetujui? Ibu Lia. Hanya Ibu Lia yang bisa dapat kunci komputer ayah. Prosesnya, dialah yang setujui pakai akun ayah. Tapi kenapa dia melakukannya? Perusahaan rugi. Apa gunanya untuknya? Sekarang aku curiga. Perusahaan sampah yang ini berkait. Beberapa hari ini, dia jadi sekretaris di perusahaanku. Dia tahu dengan jelas kita dan PT Sinar Abadi, semua titik penting kerjasama dan detailnya. Kasih akun Lia Rahmawati. Segera lapor polisi untuk memblokir akunnya. Baik. Bu Siti, Karina, benar bisnis kakak sudah besar. Kakak malah datang sendiri. Gak apa-apa, aku tiap hari di kantor. Pinggang dan punggungku jadi pegal. Pas banget keluar, biar badan gerak-gerak. Aku duluan ya. Karina, tunggu sebentar. Sup ini aku masak sesuai resep kakak. Kenapa rasa sup yang aku masak berbeda dengan yang kakak masak? Aku coba. Bener, beda. Kayaknya ada bau aneh. Iya, aku juga merasa begitu. Bahan-bahannya semua sudah dimasukkan. Ayamnya dari kakak. Bahan lainnya dari supermarket. Seharusnya aman. Apa ada bahan lain? Betulah. Kata ibu, bubuk tulang ini untuk penambah stamina bapak. Tapi bubuk tulang ini dari tulang babi. Seharusnya aman kan? Aku tiap hari berurusan dengan daging. Bau, saya sudah tahu. Gak. Aku curiga ada bahan lain. Apa? Bu Siti, panggil Fajar ke sini. Tuan Muda Fajar nggak di rumah. Mereka semua nggak di rumah. Mereka kemana? Ke rumah sakit. Bapak sakit mendadak, setengah lumpuh. Apa? Kak, kita harus gimana sekarang? Penelitiannya butuh waktu. Kita hanya bisa tunggu. Lagi, sebelum kebenarannya terungkap, jangan sampai mengusik mereka. Baik, Kak. Baik, aku langsung pulang. Ada apa? Ibu panggil pulang. Kamu ikut aku. Bu, Ibu yakin serbuk ini bermasalah? Kalau soal yang lain, aku tak berani bilang. Aku sehari-hari urus daging. Baunya tahu. Serbuk tulang ini pasti bermasalah. Bu Siti, serbuk ini jangan beri bapak lagi. Baik. Tunggu, serbuk tulang ini dari Ibu Lia. Apa buktinya? Aku punya bukti. Demi keamanan makanan kita, dari dulu aku sudah pasang CCTV di dapur. Nggak nyangka, kali ini bisa berguna. Kak, komputer. Ini serbuk tulang untuk Bapak. Kamu masukkan ini ke dalam sup dan aduk. Suruh Bapak minum. Paham? Sana. Pak Fajar, perihal kejadian yang Anda suruh selidiki, sudah ada petunjuknya. Katakan satu persatu. Di dalam obat penguat tulang, ada banyak obat berbahaya. Obat berbahaya bisa menyebabkan nekrosis otak dan menyebabkan pingsan. Selain itu, perusahaan sampah itu, pengendali sebenarnya juga sudah saya temukan. Apa itu, Lia Rahmawati? Itu Pak Bambang. Tapi penerima manfaat akhirnya adalah Lia Rahmawati. Karena rekening luar negeri Lia Rahmawati sudah mulai masuk dana. Mengirimnya justru perusahaan sampah ini. Saya sudah ngapor ke polisi untuk mengunci rekening mereka. Saatnya untuk menjemput. Bu Siti, sup ini aku yang suruh untuk ayah. Kenapa malah disajikan untukku? Aku yang suruh. Ibu Lia. Beberapa hari lalu di rumah sakit, kamu merawat ayah sangat lelah. Harusnya kamu juga istirahat. Aku nggak perlu. Kemarin aku baru periksa tabib. Katanya aku panas dalam. Nggak boleh istirahat. Sepertinya sup ini
Kamu nggak mau minum sedikit pun? Ini sengaja aku siapkan untuk ayahmu. Sup sepanci ini hanya jadi semangkuk. Aku minum, pasti sia-sia. Suruh dia minum. Hendra, nggak ngerti omongan? Kalian, aku nggak mau. Hendra, kalian mau apa? Aku nggak mau. Aku memanjakanmu bertahun-tahun. Tapi balasanmu malah meracuniku. Hendra, dengar aku. Bukan seperti itu. Hendra, aku nggak mencelakaimu. Percayalah padaku. Aku nggak mencelakaimu. Aku nggak. Pa, Lia Ramawati sudah ditangkap. Juga komplotannya, Pak Joko, juga diperiksa. Mereka pasti akan membayar akibatnya. Kalau bukan Rina, aku takkan tahu tiap hari minum racun. Apalagi kakinya. Kok tiba-tiba tak bisa gerak? Aku jahat sekali pada Rina. Tapi dia malah membalas dengan baik dan menyelamatkanku. Yuk, aku antar kalian ke rumah lama. Pa mau ke rumah lama buat apa? Buat bertobat. Karina, kamu sekarang sudah bos besar. Rumah tua ini masih kamu simpan. Pak Rizal, katanya penglihatanmu tajam. Dia ikut investasi kamu di bisnis pesan antar dan untungnya juga besar. Benar, Karina. Dengan statusmu sekarang, rumah apa yang nggak bisa kamu beli? Jual saja. Aku nggak tega. Kok mereka di sini? Kalian ngapain di sini? Bu, kami terlambat. Bu, kami salah. Aku juga berlutut. Sayang, aku pantas mati. Aku tak minta maaf. Tapi mohon, beri 3 anak kita satu kesempatan. Ya? Bu, Ibu memaafkan kami. Kami hanya berharap, mohon beri kami kesempatan untuk membalas Ibu. Bu, setidaknya biarkan kami melunasi utang kami pada Ibu. Bu, biarkan kami menghormati Ibu sekali lagi. Kalian bertiga sudah dewasa. Ibu hanya berharap kalian hidupnya makin baik. Umur hidupku sudah tak ada penyesalan.